Karena salah satu tidak lestarinya bumi ini adalah dengan persoalan sampah kan begitu ya. Tapi tadi Pak Kades langkahnya masyarakat itu hese diedukasi maka punishment gitu. Karena kalau tidak begitu sampai kapanpun susah. Karena menyadarkan kesadaran manusia itu dah tau gitu. Pejabat disingsieunan oge gitu, beri disumpah menurut agama dan kepercayaannya gitu nya. Masih kena tadi sieun kena digerebek ku KPK dibanding dengan sumpahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali di podcastnya si Kasep, podcast pemerintah Desa Bojong Sawah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, para aktivis di bidang lingkungan dan tentunya pemegang kebijakan di tingkat Kabupaten Kabupaten Sukabumi. Beliau adalah Pak Ali ya, Pak Ali ya. Selamat siang Pak Ali. Yang ini Pak Ahmad. Ya. Yang ini Pak Saiful. Sampurasun. Pak Saiful. Saya ke Pak Ali dulu ya. Karena kebetulan dia adalah pemegang kebijakan yang sangat luar biasa di Dinas Kabupaten Sukabumi. Teman-teman, sebelum kita ngobrol panjang, tentunya jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kita tetap silaturahmi. Dan tentunya hari ini kita akan membawa tema tentang lingkungan hidup, yang kebetulan hari ini kaitan dengan hari apa ya Pak Ali sebutnya? Hari Bumi. Hari Bumi. Earth Day. Hari Bumi. Hari Bumi itu bumi yang harus kita jaga. Dan kita akan lebih ke arahan persoalan di desa terutama, yaitu persoalan krisis sampah lah. Lagi-lagi masih sampah dan tentunya krisis plastik begitu. Pak Ali, wilujeng wengi Pak Ali. Wilujeng wengi Kang. Hatur nuhun untuk hadir di podcast kami. Siap. Untuk bisa silaturahmi terutama khususnya dengan warga Desa Bojong Sawah. Pak Ali, lagi-lagi kita tetap konsisten dari 2020 sebenarnya Desa Bojong Sawah ini kita tetap konsisten cerita tentang lingkungan kita mesti bersih. Salah satunya adalah sampah di lingkungannya masing-masing. Ya. Walaupun banyak yang cerita bahwa sampah ini akan menjadi sebuah ekonomi, tapi kebijakan kami targetnya adalah lingkungan kita bersih. Ya. Tidak berpikir profit oriented. Ya. Karena memang ketika berpikir profit oriented, maka sampah lingkungan kita ini akan bertambah sampahnya karena dikejar produksi kan begitu ya. Sehingga kami tetap cita-citanya adalah lingkungan kita bersih. Balik kebijakan terutama 2026 lah. Ya. Di pemerintahan baru tentunya. Ya. Di bawah pimpinan Pak Asjam ini biar kita sinkron dengan desa begitu. Apa saja tuh yang menjadi kebijakan di pemerintahan hari ini untuk proses penanggulangan krisis terutama di sampah begitu? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih atas undangan podcast di Desa Bojong Sawah ya. Tentunya bertepatan dengan peringatan Hari Bumi Sedunia yang memang dilaksanakan atau diperingati di setiap tanggal 22 April ya. Pada tahun setiap tahunnya gitu. Nah, menarik kita hari ini bisa sama-sama mungkin sharing dengan ada teman-teman aktivis juga. Kaitan kebijakan pengelolaan sampah sih sebenarnya program, karena sampah ini kan menjadi concern kita semua ya. Apapun itu, permalasan sampah ini lagi tren lah ya. Karena sampah itu kan dihasilkan dari diri kita masing-masing. Setiap orang itu pasti menghasilkan sampah ya. Dari mulai bayi sampai remaja, dewasa, bahkan sampai tua. Contoh lah, untuk bayi kan hari ini udah jarang tuh yang pakai popok ya, Kang. Sekarang tuh sudah menjadi sampah. Pempas ya, pempas. Nah, ya itu kan
timbulan sampah. Hmm. Menjelang remaja potensi sampah karena kebutuhan banyak sampahnya banyak. Hmm. Termasuk juga sekarang yang orang tua ya sudah pakai ada pampers orang tua ternyata Ada ya. pampers Nah, lagi ya itu jadi muncul. nambah nambah volume sampah nih gitu. Nah, kaitan kebijakan ya kita tentunya mengajak ya selaku pemerintah daerah khususnya di bidang lingkungan hidup mengajak masyarakat harus sudah bisa memulai sampah dari sumber lah Hmm. dari rumah gitu kan. Hmm. Ya kebijakan itu kita selalu melakukan edukasi bagaimana caranya sampah-sampah yang memang dihasilkan itu sudah bisa dipilah dari rumah gitu kan. Hmm. Dan nanti yang diangkut oleh armada kami di DLH itu memang sampah residu yang memang terbuang ke TPA. Hmm. Nah, kalau saya dengar sih di desa Akang ini sebenarnya udah berjalan ya pengolahan Hmm. sampah ya. Mudah-mudahan sih menjadi duplikasi oleh desa-desa yang lain gitu. Hmm. Pada prinsipnya kami tentunya kaitan dengan program ya, tentunya Hmm. ada di sana ada pengurangan sampah, pengangkutan Hmm. sampah gitu. Itu kami selalu konsisten dan Hmm. permasalahan sampah ini sebenarnya harus masif, Kang. Hmm. Harus masuk ke semua lini untuk apa ya, menyadarkan masyarakat bagaimana pentingnya mengolah sampah gitu. Hmm. Kita ini contohnya gini apa, kita sudah mulai apa masif ya masuk pengolahan sampah itu dari tingkat SD, Kang. Hmm. Kita mengedukasi karena pada prinsipnya bagi saya pribadi kalau sudah orang terbiasa habit ya di lingkungannya atau di sekolah, insya Allah tuh akan terbawa habitnya ke rumah gitu. Hmm. Contoh kalau di sekolah kata gurunya nih, adik-adik harus buang sampah ini organik ke yang warna hijau, Hmm. anorganik ke warna kuning. Nah, Hmm. kalau itu masih apa ya, digalakan, diinformasikan, terbiasa di sekolahnya tentunya akan terbiasa juga ke Hmm. lingkungannya lah gitu. Itu mulai dari lingkungan sekolah. Sama juga kita masuk ke apa ya, ke komunitas-komunitas. Biasanya kita masuk ke desa, ke Hmm. ibu-ibu pada saat ada forum-forum pengajian gitu kan. Kita memberi sosialisasi. Intinya bagaimana caranya masyarakat di lingkungan kita itu sudah mulai terbiasa dalam memilah sampah Hmm. gitu, Kang. Nah, Kang, kalau menurut aktivis nih, ini kan tadi menurut beliau ini persoalan sampah ini akan selesai ketika ini didorong oleh semua pihak, begitu kan? Terutama di bawah naungan kebijakan pemerintahan kan begitu. Menurut Kak Ahmad ya, kebijakan sudah fokuskah kebijakan pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk proses penanganan sampah yang hari ini sangat masif begitu? Ya, terkait dengan fokusnya kebijakan pemerintah dalam penanganan sampah, tapi mungkin Pak Ali juga udah singgung ya, bagaimana kemudian pemerintah berupaya untuk mengedukasi warga masyarakat. Karena kalau dari sisi praktek, ya selain daripada edukasi itu ya, penanganan sampahnya pada tataran angkut-mengangkut aja. Dan kita juga tahu masalahnya seperti apa dalam proses angkut-mengangkut itu. Misal ini contoh, ketika mengedukasi, maka tentu yang mengedukasi itu menjadi contoh bagi masyarakat dalam mengolah sampah. Saya yakin Pak Arli sudah paham betul bagaimana kemudian sampah ini dipilah. Misal kita lihat, di DLH ada 3 warna bak sampah. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Mungkin juga pernah melihat ketiga-tiganya dimasukkan ke dalam mobil angkut sampah. Saya rasa ini PR bersama ya. Maksudnya gini, tentu yang namanya disebut semua pihak itu berangkat dari diri sendiri. Semua pihaknya harus memiliki kesadaran. Kesadaran satu, minimalisir lah. Menggunakan produk-produk yang ternyata menghasilkan sampah. Apalagi sampahnya sampah yang susah Plastik, untuk terurai gitu kan. Tapi ternyata karena itu menjadi opsi yang sangat mudah dalam kita hidup sehari-hari, ternyata itu justru yang kita lakukan. Ternyata kita juga penghasil sampah itu. sampah. Hari ini misalkan dengan kenaikan harga plastik di dunia, dikira sampahnya bakal berkurang karena orang akan mengeluarkan uang lebih ketika dia mau memproduksi sampah. Ternyata enggak. Nah ini
berangkat lagi di kesadaran kita. Misal balik di ke zaman baheula. Cik atuh ulah saeutik-eutik styrofoam kadek ke daun cau gitu kan, bawa timbel gitu. Nah, itu kan memulai dari diri sendiri. Gengsinya dihilangkan. Percaya pada budaya itu baik gitu kan. Nah, dari sisi pemerintah yang disebut dengan fokus ya, itu harus berbarengan antara ucapan apa yang ada dalam otak idenya kemudian diucapkan. Ketika diucapkan dilakukan dalam bentuk apa? Hadir kebijakan. Ketika hadir kebijakan, turunkan anggarannya. Saya nanya Pak Ali, berapa persen anggaran pengelolaan sampah di Sukabumi dari total APBD? Masih di bawah 1% lah. Kira-kira itu fokus gak namungan sampah? Itu mungkin ya Pak Kades. Maksud saya gini Kang Sepuh, Ya. ketika sebuah kebijakan ini disebut fokus tuh seperti halnya hari ini katakanlah makan gizi gratis tuh fokus tuh, karena memang disebut fokus tuh karena ada respon, betul kata tadi Pak Ahmad, dukungan secara anggaran begitu. Kalau menurut Kang Sepuh, porsi anggaran dari Kabupaten Sukabumi ini untuk penanganan sampah itu udah proporsional atau profesional belum begitu? Terima kasih Pak Kades. Jadi kalau ngomong bicara sampah tuh bahasa Sunda tuh runtah gitu. Jadi tergantung kita mau dibawa kemana. Apakah jadi berkah atau jadi bencana. Jadi kaitan dengan sampah hari ini harusnya ini menjadi tadi balik persoalannya, ini ada persoalan di semua gitu. Nah, termasuk misalkan tadi tidak hanya dari sisi anggaran, karena anggaran itu biasanya komalah ngomongkan di Sukabumi ngomongkan proporsional saja tidak gitu. Jadi menurut saya sangat mengkhawatirkan. Tapi hari ini terutama saya dari komunitas kaki daun, kita pun mengajak ke semua kalangan gitu. Jadi lamun dalam mengedukasi misalkan tadi pengajian lah, lamun punten ya mah orang muslim percaya bahwa kebersihan sebagian daripada iman gitu. Harusnya itu sudah menjadi tadi kebiasaan. Nah, termasuk misalkan dalam pengelolaan sampah. Kalau sampah hari ini tidak dikelola, maka menjadi persoalan tadi hanya sebatas kumpul angkut gitu. Mending lamun sudah terpilah. Yang sudah terpilah pun ini akan menjadi satu ketika di bak mobilnya sampah DLH. Nah, balik menurut saya karena peta rincinya itu ada di pemerintahan desa, harusnya desa lebih pada tadi hari ini karena kondisinya Pak Kades semua sudah pada tahu dan akar persoalannya pun tahu sebenarnya. Tinggal bagaimana semua pihak ini dengan tupoksinya masing-masing tadi dia fokus pada satu sisi. Dan bicara stunting, bicara kebersihan mesti nama. Bicara gizi, bicara kebersihan mesti nama. Jadi lamun misalkan gijina ayeuna punten misalkan. Persoalan makan gizi gratis, beri aya embel-embelna gratis deh. Padahal itu kan uang-uang pajak keneh. Artinya uang dari porsi lain yang dipakai untuk makanan anak sekolah. Tapi harusnya ini diedukasi termasuk dalam kebersihannya. Runtahna, sampah sisa makannya gitu. Jadi di sekolah mulai mengedukasi dah gitu. Karena yang hari ini yang kita pahami, persoalan itu bukan hanya persoalan sampah dari produsen, tapi persoalan dari sampah yang rumah tangga, terutama sisa makanan. Padahal lamun runtah baheula dijieun misalkan tadi dalam adat kebiasaan Sunda tuh sedekah tuh penting. Sasadahareun bisa disedekahkeun ka hewan. Tapi dahareuna nu masih kene layak. Ulah misalkan sisa makanan itu disatukan dengan air cucian. Maka kan tadi mubajirna luar biasa. Tapi lamun misalkan sisa makanan anu masih bersih kan bisa. Arek bisa kena sasatoan. Anu gede atanapi anu leutik gitu. Termasuk ketika misalkan kita nyampah misalkan anu berharga bagi semut makan sedekah. Nah, menurut saya edukasi yang tadi ini memang agak tadi tanya orang bisa cari tahu unggul brainstorming di masyarakat tuh susah.
Jadi ngomongkeun sampah moal beres, lamun masyarakatna dan kita tidak mulai tadi teh melakukan apa yang bisa dan dimulai saat ini. Saya kemarin ngawangkon jeung orang Cina, ya Cina, tapi tanya Cina mana nama. Sisa tembakau, kumanehna bisa dijadikan semacam anti hama. Jadi beres ngarokona, terutama nu kreteknya, nu kretek tuh dimasukin karena botol aqua dicaian. Nah itu teh, jadi residu itu teh ternyata cai tembakau teh bisa jadi obat untuk hama tanaman. Nah hal kecil, iya jadi pestisida kayak gitu loh. Nah hal kecil kan bisa dilakukan. Tapi memang lamun anu ngarokok aya filteran karena saya ke kana sampah itu mah. Nah jadi balik Pak Kades, menurut saya sih kalau dari sisi anggaran kita semua sudah tahu lah, termasuk mungkin apakah dari atas sampai dengan tadi, karena Ima punten Pak Kabid di Sukabumi sendiri saya ngelihat di hari ini ketika ngomong misalkan visi misi bupati atau di RPJM-nya itu lingkungan hidup tuh teu kakemot. Malah berkelanjutannya itu misalkan wisata, religi boleh gitu, tapi lamun kebersihan sebagian daripada iman, mestinya persoalan lingkungan hidup itu ada gitu. Jadi dijadikan poin, ulah dijadikan sub gitu, kan teka kemot di nu ayeuna mah gitu. Nah mestinya kenapa tadi ketika anggarannya balik deh Pak Kades, nomor keraton nama orang khawatir arek nyemot anggaran lagi gitu. Nah balik, jadi itu karena memang hari ini sekali lagi punten ini dari sisi regulasi dan dari sisi kebijakan Sukabumi itu memang tanda kutip kurang untuk penanganan yang tadi sampah. Maka hari ini sebenarnya kita tidak terlalu berharap banyak terhadap itu. Yang hari ini kita lakukan adalah bagaimana menyadarkan sisi kesadaran kita sebagai manusia, sebagai khalifah yang ada di muka bumi gitu. Karena tadi tiap prinsip lingkungan hidup itu kan gini, satu kehidupan, satu dunia, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Namun orang sadar bahwa hari ini kita berbuat itu adalah efek yang akan kita wariskan ke generasi selanjutnya, maka tanggung jawab kita hari ini untuk merawat atau bahasa keren nama konservasi lah ti ayeuna gitu. Jadi bumi lamun dalam kerangka hari bumi atau misalkan bahasa Sunda sedekah bumi, orang tuh geus kuduna ngahaturkeun terima kasih. Nyedekahan ke bumi misalkan tadi teh aku hasil panena, aku cai alusna dan lain sebagainya. Ketika ngaruat bumi atau ngaruat jagat kan gitu polanya mesti nama. Jadi kita mengevaluasi, mengkoreksi diri masing-masing gitu. Nah, satukan itu, jadikan langkah ke tahun berikutnya. Dan itu dilakukan oleh semua pihak. Namun misalkan hari bumi hanya dilakukan secara seremonial, dan hari bagus sebenarnya, bagus. Tapi ini tidak membumi, namun ngomongkan hari bumi nama gitu. Kan ketika ngomong hari bumi, kudu membumi, komode di Sukabumi gitu. Jadi KBOG kudu nama gitu. Harus merayakan itu setiap saat mestinya. Tapi minimal 1 tahun sekali ada tapakna nu katempo lah. Lamun ngomongkeun misalkan sampah teh mah di desa sok gotong royong. Walaupun karak bisa ditumpukeun tapi minimal di solokan-solokan itu sudah tidak ada sampah lagi gitu. Nah, ini harus menjadi komitmen kita di tahun berikutnya untuk melaksanakan sedekah bumi atau ngaruat jagat atau hari bumi secara nasional. Mungkin itu Pak Kades. Aduh punten rada Siap Pak Ali. Ini kan persoalannya sangat masif begitu ya untuk mengantisipasi. Solusinya mesti saat A sampai Z kan begitu ya. Dengan satu sisi kalau tadi kata si Akang dukungan secara utuhnya kurang begitu ada dukungan. Pasti akan menjadi ruwet lah begitu ketika Dinas Lingkungan Hidup membuat sebuah kebijakan atau menjalankan program. Antisipasinya gimana Pak? Dengan kondisi apa adanya lah begitu ya. Ya memang sekarang tahu kan ya apa dengan berkurangnya transfer TKD ya dari pusat ke daerah kan ada pengurangan ya. Tentunya efisiensi lah kalau bahasanya efisiensi lah. Termasuk ya anggaran yang ada di Dinas Lingkungan Hidup. Tapi kan kalau berbicara lingkungan kan sebenarnya kalau kita concern ya ada tidaknya anggaran ya kita harus berbuat lah. Apalagi sampah ini kan menjadi permasalahan gitu.
Walaupun dengan keterbatasan anggaran, tentunya kan menyangkut juga ke sarana prasarana ya. Memang betul tadi setuju. Kadang ya kita pun contohlah sudah edukasi di internal kita lah ya. Mana membuang sampah organik, anorganik, B3 ya. Tapi kan ada mungkin petugasnya yang memang pada saat pengangkutan juga disatukan ya. Jadi kan PR-nya juga bukan hanya ke masyarakat, ke internal pun kita harus edukasi gitu kan. PR. Ya intinya sih dengan segala keterbatasan ya kita dengan armada yang cukup terbatas ya mau tidak mau tetap harus dilaksanakan itu. Walaupun dengan anggaran seadanya tetap tidak ada persoalan lah dengan anggaran begitu ya. Ya tetap aja kalau berbasis itu kan Berbasis anggaran kan ya kalau Berbasis sebuah anggaran. kebijakan kan begitu ya. Tapi kan kalau berbicara adanya pengurangan atau bahkan tidak ada anggaran sampai apakah kita diam aja kan? Gitu kan? Penghasilnya juga kita manusia gitu. Makanya stigma saya selalu pada saat edukasi selalu menyampaikan ya ke masyarakat. Kalau urusan sampah ini sebenarnya bukan hanya tujuannya, itu 2LH urusan sampah gitu kan. Sebenarnya LH itu punya fungsi ini. Yang pertama itu ada memang pengangkutan ya. Fungsi pengangkutan itu memang salah satu tugas kita yang mengangkut tentunya di tempat-tempat yang memang sudah disediakan gitu kan. Kita sekarang banyak menangani sampah itu justru pengangkutan di TPS-TPS liar, Kang. Contoh gini, yang budaya yang memang perlu kita sama-sama luruskan atau bangun gini ya. Ada salah satu orang membuang sampah di lokasi A. Sampah hari ini satu, Kang, satu keresek hari ini. Besoknya orang lewat, ada sampah. Orang yang berbeda, lung hiji, lung dua, lung tilu. Akhirnya itu jadi TPA liar atau TPS liar. Jadi persoalan baru. Pertanyaannya mungkin nanti kaitan dengan anggaran ya atau pendapatan. Apakah TPS liar itu masuk PAD-nya gitu kan? Kan enggak. Tapi tetap kita selaku pemerintah ya mau tidak mau harus mengangkut lah gitu. Gitu. Intinya ya kalau bagi saya ya dengan keterbatasan anggaran ya tetap kita harus memaksimalkan yang ada tentunya untuk pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik lah gitu. Kawan, ini kita setuju lah persoalan sampah ini diawali dari pemilahan yang dilakukan oleh oleh individu-individu lah, terutama kalau dihitung juga persoalan sampah keluarga ini juga banyak kan begitu ya. Persoalan tadi dikatakan bahwa kalau seandainya ini dipilah ya bagus, itu akan lebih akan menjadi sebuah ekonomi kan begitu ya. Oke lah kita abaikan dulu dengan persoalan dukungan dari pemerintah kabupaten yang hari ini belum maksimal kan begitu. Ini apa sih yang bisa dilakukan oleh individu ini atau para aktivis lingkungan ini untuk menyadarkan mereka? Tapi satu sisi kondisi penyadaran ini kan perlu perjuangan yang sangat biasa. Merubah karakter yang susah. Ya, terkait dengan penyadaran. Ini tentu berkait tidak hanya pada tataran knowledge lah. Pada hari ini apa yang disebut dengan edukasi itu adalah transfer pengetahuan. Minimal tadi dari sisi pemilahan. Setelah pemilahan ini harus dikemanakan. Nah, selain dari transfer knowledge itu ada kesadaran. Kesadaran itu lebih pada sifat-sifat ilahiyah yang ada di manusia. Cinta kebersihan, cinta keindahan. Namun iya si kasep gitu kan. Kebayangnya kasep, nungarana kasep pasti berseka mandi nah osok. Tapi ketika mandi misal orang pakai sampun, sampahna ulah disimpan di kamar mandi, kok mau diasupin karena kloset kan? Ya enggak? Jadi selain pada pemerintah berkewajiban untuk melakukan edukasi kepada warga masyarakat, tanamkan juga pada dirinya imana ayakeun, imana ulah ditunda di kamar-kamarna hayang bersih tapi hareupeun imah batur seakan-akan hegaya bala. Misal di jero mobil orang hayang bersih, tapi ketika orang ngadahar ciki misalkan, ternyata buruan batur jadi bak sampah orang kan nggak berkeadilan gitu. Jadi selain dari tataran edukasi, kesadaran diri kitanya, kesadaran itu tentu ada nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai keagamaan masuk. Jadi urusan sampah ini bukan hanya pada tataran
program edukasi oleh pemerintah, kemudian juga ini harus juga tokoh agama masuk di situ. Jadi jangan sampai kita ingin masjid bersih misalkan, tapi ternyata buang sampahnya ke bahasa kampung buruan batur. Buruan Gitu. batur. Nah, ini. Jadi dimulai dari yang selain itu, apa yang aktivitas kita yang menghasilkan sampah, coba itu diminimalisir. Atau ketika sudah diminimalisir, coba efektifkan diri kita untuk bisa 3R terhadap sampah yang kita hasilkan. Kan lebih mudah gitu, nggak kemudian numpuk di TPA dengan kapasitas sekian tahun itu akan penuh gitu. Akhirnya muncul lagi masalah baru. Ketika muncul masalah baru ini TPA-nya penuh, maka kita perlu bikin TPA yang baru. Penolakan dari masyarakat karena nggak mau pemukimannya dekat sampah, dekat TPA. Tanpa sadar dia yang menolak, dia juga yang memproduksi sampah. Jadi lagi, edukasi itu ada dari pihak lain, masuk ke kita, transfer pengetahuan. Tapi diri kitanya harus juga terbuka seperti gelas kosong, mampu menerima itu. Dan kita dengan kesadaran penuh, tadi kata Kang Saipul, cinta kebersihan bagian dari iman. Itu. Kang Saiful, ini kan sudah menjadi semua orang sudah paham lah. Semua orang sudah tahu bahwa pengurangan sampah itu dengan konsep 3R kan gitu ya. Sebenarnya yang paling efektif yang mudah dicerna oleh masyarakat 3R itu seperti apa gitu Pak Ibu? Jadi kalau 3R sebenarnya kan konsepnya sederhana. Jadi dikumpul, dipilah, lalu diolah sebenarnya. Kalau misalkan sampai dengan tadi recycle-nya. Tapi yang terpenting, saya sepakat kalau misalkan ini penanganan persoalan sampah ini harusnya ini sudah mulai pada tatanan reward and punishment. Kadang-kadang masyarakat di urang mah kudu dipaksa gitu. Tapi benar ini harus ditegakkan gitu. Kan kalau ngomong timbulan sampah mestinya sudah bisa ngitung. Iya, satu desa misalkan dengan jumlah warga sekian, maka timbulan sampahnya sekian. Gitu. Dalam keluarga pun sama sebenarnya. Nah, dalam sisi misalkan tadi, sisi punishment, itu harusnya yang mengeluarkan sampah lebih banyak, maka mereka punya kewajiban yang lebih banyak juga. Bila perlu, nyampahnya memang kuduna mayar. Nah, tinggal tadi persoalannya apakah nanti itu dikelola oleh misalkan lembaga-lembaga yang ada di desa sampai dengan RT RW-nya, tapi prinsipnya dari masyarakat kembali ke masyarakat. Rewardnya sama. Jadi ketika kepala keluarga atau satu dusun atau satu RT bisa ngelola sampahnya sendiri secara mandiri, itu harusnya ada reward dari pemerintah daerah. Diberi apresiasi. Diberi apresiasi. Jadi diberi piagam juga sebenarnya kadang-kadang masyarakat atau kelompok komunitas-komunitas gitu sudah senang karena mereka merasa diapresiasi, diakui. Kemudian diberi didukung misalkan dalam sarananya gitu, sarana pengumpulnya atau sarana pengelolaannya gitu. Nah, yang hari ini yang harus tegas adalah bagi masyarakat penghasil sampah itu harus sudah mulai ada tadi Pak Kades, menurut saya sih reward and punishment itu sudah mulai dijalankan. Karena masyarakat di urang malah mau dipaksa, disingsionan tuh hese. Padahal tadi, menurut tadi Cekang Ahmad dan kita sepakat, namun Muslim gitunya. Jadi Indonesia tuh jauh ku Singapura yang tidak, punten namanya, yang tidak Islam tapi Islami gitu. Iya, di Jepang misalkan tadi. Jadi yang tidak Islam tapi mereka Islami gitu. Tapi di urang yang mayoritasnya Islam, tapi jauh gitu karena Islamina gitu. Terutama tadi kesadaran misalkan dalam rangka menjaga kebersihan lingkungannya. Artinya lamun lingkungannya kan kayak punten. Konon katanya, lamun turis barat itu mau ke hotel atau kemanapun, yang pertama dilihat adalah kamar mandinya. Toiletnya. Jadi lamun urang ka imahnya mah nempo kamar mandina enggeus misalkan kotor, maka itu bisa tanda kutip disimpulkan jelema nage jorok gitu. Jadi mulai dari itu, tapi tadi Pak Kades langkahnya masyarakat itu hese diedukasi maka punishment gitu. Karena kalau tidak begitu sampai kapanpun susah. Karena menyadarkan kesadaran manusia itu dah tong gitu.
pejabat di singsieunan oge gitu beri disumpah menurut agama dan kepercayaannya gitu nya masih kena tadi sieun kena digerebek ku KPK dibanding sieun dengan sumpahnya gitu artinya gitu. Kemudian masyarakat yang hari ini tidak merasa misalkan tadi mun kitu berbuat kitu oge hukumanna gitu kan masyarakat di rumah gitu. Dan hari ini saya sepakat masyarakat ternyata sudah terdegradasi terhadap kepercayaan kepemimpinan apapun di tingkat manapun gitu. Dan bangsa orang itu ternyata Pak Kades lamun di namanya mun di renungi mah ternyata memang kadang-kadang masyarakatnya ini mah jadi masyarakat kuli. Itu di kuliah mah hese. Kerja bakti ge kudu Kerja bakti. Eta solokan hareupeun imahna tuh mereka nguerkeun sampah. Padahal mangpat solokanna. Mun ditanya eta kunaon banjir ka hareup. Wah, cenah imah desana we teu gararawe gitu. Kades disalahkeun ya. Iya. Padahal kewajiban mana hareupeun imahna ngageunang makan jadi banjir naik cai teh. Eta mau ngomong nanti genah gitu. Ieu mah cenah desana eueuh gawe gitu. Jadi nu kitu wae oge kudu dibersihan ku Kades. Kades. Iya benar. Teman-teman, obrolan kita semakin luar biasa lah begitu. Tamu-tamu kita hari ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi bagian edukasi bagi teman-teman. Amin. Dan tentunya jangan lupa sekali lagi komen di kolom komentar biar silaturahmi kita tetap bisa berjalan. Kang, tadi punishment kali. Iya. Mungkinkah Kabupaten Sukabumi, pemerintah Kabupaten Sukabumi bikin perda untuk punishment bagi yang membuang sampah? Ya. Atau memang sudah ada begitu? Ada sebenarnya mah micin sampah kawahangan ya. Tapi Iya. tentunya sama PPD kita nyawa. Iya. Ya makanya saya setuju tadi dengan Kang Saiful ya. Memang di era ini memang masyarakat tuh harus diberi penghargaan atau punishment ya kaitannya. Sebenarnya ada mekanisme pada saat suatu desa lah ya atau komunitas dia melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup kan sebenarnya kalau perorangan ada yang namanya penghargaan per orang ya seperti Kalpataru kan. Kalpataru orangnya yang dia penggerak, penginisiasi ya. Termasuk lingkungan desanya kita bisa memberikan penghargaan ya berupa proklim ya namanya. Proklim ya, ketahanan. Jadi di sana di dalam proklim itu ada beberapa aspek ya termasuk salah satunya telah mengolah sampah gitu kan. Dan saya setuju karena kan gini, kaitan dengan reward dan punishment itu memang harus diterapkan. Masyarakat hari ini kalau hanya ditegur saja oleh pemerintah, negur balik sekarang atau malah marah balik gitu. Contoh dia kedapatan membuang sampah. Buktinya ada kedapatan itu. Akhirnya kan balik. Ibu kunaon micin sampah di dinya. Tong sampahnya di mana disediakeun teh ku pamarentah. Kan jawabnya gitu. Jadi makin galak gitu. Tapi di sisi lain memang betul pemerintah punya kewajiban untuk memfasilitasi, menyediakan, tapi ya didorong juga kesadaran dari masyarakatnya gitu. Kalau terkait dengan punishment memang kita pernah menerapkan beberapa penegakan hukum ya yang sifatnya tipiring. Iya. Kan kalau berbicara tipiring kan edukasi pertama ini kan apabila kedapatan membuang sampah gitu kan. Yang pertama kan biasanya keteguran dulu lah ya. Teguran dulu. Setelah dua kali kedapatan dengan orang yang sama bisa sampai denda. Denda. Bahkan sekarang sebenarnya harus hati-hati nih. Pemerintah pusat itu melalui Pak Menteri dengan jargonnya Pak Prabowo nih ya, kan ASRI ya sekarang. ASRI itu aman, sehat, R-nya itu resik dan indah gitu. Itu sudah di beberapa Prabowo itu selalu dalam rakornas ya itu Indonesia Asri. Akhirnya kan ada kebijakan Pak Menteri untuk beberapa penindakan baik itu ke TPA yang belum mengelola dengan baik. Akhirnya kan beberapa TPA di Indonesia itu kena sanksi kan. Nah,
Termasuk ya personalnya gitu. Apabila kedapatan ya hati-hati aja. Nanti kan yang menindaknya itu kan oleh PPNS ya. Bisa jadi nanti ya tadi ada tahapan lah ya kaitan pemberian sanksi itu dari mulai teguran, paling rendah itu ditegur. Terus ya ada yang namanya tuh sanksi paksaan pemerintah, ya dipaksa tidak mengulangi perbuatannya gitu. Dan yang terakhir kan akhirnya ke sanksi denda dan pidana. Dan sebenarnya kan itu yang tidak kita harapkan ya. Tapi ya kalau memang sudah diberi edukasi secara persuasif, akhirnya masih kena ngaliat lah membahasa Sunda nama. Akhirnya kan opsi terakhirnya ke pidana gitu kan. Dan itu di beberapa kabupaten lain sudah diterapkan. Di kita ada perdanya, Di kita ada Perbu Bestari itu. Perbu Bestari ya. Ya, Perbu Bestari. Dan itu di sana di dalamnya ada punishment. Ya, gitu. Dan memang harus diterapkan kalau sekarang harus memang yang memang taat kita beri penghargaan. Tapi kalau yang sudah kita bina, yang sudah kita edukasi tapi masih juga ngeyel ya mau tidak. Yang lucunya Kang, saya selalu miris ya. Kadang di suatu tempat sudah ada plang, spanduk besar, dilarang membuang sampah di sini. Tapi masyarakat ngebuangnya tuh di dinya gitu. Ngebuang di dinya seolah ya udah sama pemerintah angkut gitu. Gitu. Ya itu yang jadi miris gitu. Kayaknya masih ada disimpan Pol PP di sana, tugaskan khusus begitu ya. Iya. Harus si Pol PP, CCTV gitu kan. Tapi sekarang yang lebih itu harus viral. Biasanya kalau udah viral, misalkan kedapatan seseorang yang membuang sampah, ada yang memviralkan, nah itu yang menjadi apa ya, jerak lah gitu. Harus viral. Oke, Kang Ahmad, ini kalau dilihat dukungan sih sebenarnya. Kita sempat tadi cerita viral di medsos, gubernur kita tuh turun ke Solokan untuk membersihkan salah satu tempat di Sukabumi kan begitu ya. Pikiran kita kan berarti dukungan dari pemerintah provinsi itu sangat luar biasa. Apalagi tadi cerita Pak Ali, dukungan dari pemerintah pusat dengan asrinya juga luar biasa. Berarti kan basisnya itu, semua dukungan ini kan basisnya semuanya di desa begitu. Tapi satu sisi tadi persoalan tetap masih ada, belum kerasa lah begitu. Kalau menurut Kang Ahmad, yang dilakukan oleh pemerintah lagi-lagi kan begitu, karena memang kalau berbicara kebijakan itu berbasisnya anggaran kan. Mereka ini tidak akan bisa melakukan apapun ketika tidak ada dorongan anggaran. Maksud saya ketika cerita ini mudah-mudahan ini bisa jadi rekomendasi. Ayo kita bereskan persoalan persampahan. Yang lebih bijak lah begitu mengantisipasi biar ini biar sinkron antara provinsi pusat dengan kabupaten kita yang dicintai ini. Bagaimana cara mengantisipasinya itu tuh kan? Gini. Jadi Pak Kades ada contoh secara individu, suri tauladan secara individu. Ada suri tauladan secara kebijakan. Yang dilakukan KDM itu suri tauladan sebagai individu yang kebetulan dia sebagai pemegang kebijakan. Daerah. Iya. Jadi ketika KDM turun ke salah satu sungai yang sangat kotor, di Sukabumi lagi, viralnya luar biasa. Hari itu KDM turun ke sungai, esoknya kemudian berkegiatan di situ. Tapi apakah berdampak ke sungai-sungai yang lain? Karena yang dilakukannya adalah suri tauladan sebagai individu, yang kebetulan dia sebagai gubernur. Itu berbasis anggaran nggak kegiatan itu? Saya melihat enggak. Spontanitas. Karena kesel we berenang KDM pas ngaliwat wahangana model gitu. Kebetulan KDM juga punya tim di media sosialnya yang cukup bagus. Maksud saya gini, ini kan pasca turunnya Pak Gubernur di sana, akhirnya berefek kan begitu. Pasca itu kan tetap harus dijaga dan harus tetap berkegiatan. Iya. Kalau terus-terusan itu secara individu tanpa ada dorongan kebijakan secara anggaran,
apakah iya itu akan terlaksana kan begitu ya? Nah gitu, makanya tadi apa yang dilakukan KDM itu suri tauladan sebagai individu. Apa kita pernah melihat pengumuman misalkan hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu terbuka terkait dengan pendapatan daerahnya. Setiap pagi saya suka lihat. Hari ini pendapatan dari pajak motor sekian, dari pajak air sekian, dari apakah kemudian ada yang diumumkan hari ini pemerintah daerah sudah mengalokasikan dan sudah mencairkan misalkan untuk urusan sampah ini, untuk urusan edukasinya, untuk urusan penanganannya, untuk urusan misalkan tadi ini sampah bukan hanya tertuju di TPA kemudian disimpan. Ada nggak? Bagi saya itu lebih terbuka, keberpihakan pemerintah, baik itu di level provinsi atau di level kabupaten kota atau di level yang lebih rendah terkait dengan pengolahan sampah. Tapi hari ini sungai itu masih bersih kan ya? Kotor. Oh, kembali kotor gitu ya. Oh iya, ya berarti kan tadi tidak ada dukungan itu kan. Maksudnya. Jadi Tidak ngefek jangka panjang. Begitu. Jadi kalau sekelas gubernur bisa kemudian menggerakkan, mohon maaf, level Forkopimda misalkan, Forkopimda menyegrak, pokoknya level itu. Saya rasa komunitas Pandarawa juga pernah kok menggerakkan di Sukabumi itu. Bahkan kita sampai kita juga hadir ke situ. Nah, tapi ya mungkin luka singgungnya. Iya, Kan udah nama atau iya kan gitu. Karena kalau telah tampil di layar kan jadi kesinggung. Nah itu, jadi secara pribadi itu luar biasa, berdampak memang. Tapi ketika dampak itu dihadirkan dari sisi kebijakan, itu akan lebih berdampak dan lebih berkelanjutan. Jadi saya rasa penanganan sampah itu bukan insiden soal itu. Harita bala, harita diberesan. Isu karena numpuk, karena nggak ada kebijakan, akhirnya ya gitu terus. Tapi ini tentang kebijakannya. Ini pemerintah loh. Gitu. Menarik. Maksud saya Mas Saiful, ini bisa jadi contoh lah begitu ya. Seminggu ketika setelah pasca kegiatan Pak KDM yang viral itu kan si sungai tetap bersih kan begitu. Tapi hari ini kan kondisinya balik lagi. Nah ini selalu lagi-lagi persoalan kita kan begitu ya. Tapi tentunya kita tidak elok juga kan ketika kita dorong lagi ini persoalannya warganya kurang apa begitu ya. Ini kan nanti akan tuduh-tuduh lah antara warga dengan pemerintah. Ini kan mesti sinkron sebenarnya. Proses penanganan ini akan sukses, solusinya akan maksimal ketika ada sinkron, saling mendukung, saling mendorong kan begitu ya? Iya, betul Pak Kades. Jadi balik ya, kalau basis kegiatan itu adalah berbasis anggaran, maka mau tidak mau memang itu harus didukung. Tapi menurut saya gini, sebenarnya kalau misalkan tadi persoalan sampah, tinggal kita mau fokusnya ini ngapain gitu. Mau dibawa kemana tadi urusan sampah teh. Mau dijadikan sumber energi, atau hanya misalkan tadi sampai dengan tempat pembuangan terakhir, gitu. Mereka numpuk, mereka rawa gitu. Atau memang sampah itu bisa dikelola secara mandiri dan itu memang membuahkan hasil. Jadi sekali lagi persoalan hari ini adalah persoalan di sumbernya. Jadi persoalan di sumber itu tadi ada dua lah. Jadi dari kita, dari pengguna dan dari si produsen yang tadi. Tapi menurut saya sih langkah yang paling efektif hari ini adalah balik kalau mau tadi ke kebudayaan leluhur kita kaitan dengan bagaimana pengolahan lingkungannya. Yang kedua, sekali lagi reward dan punishment itu sebagai bukti konkret dari pemerintah. Tapi lamun ngomongkan pemerintah kadang-kadang lamun bahasa Sunda mah sok patoja iya. Gubernur pasti dengan visinya dia sebagai gubernur. Karena ternyata dalam RPJMD di pemerintah daerah itu janji politik itu nomor 1 dibanding dengan program yang lainnya. Jadi janji politik itu pasti menjadi nomor 1. Nah balik janji politik gubernur dan janji politik bupati di masing-masing daerah itu beda. Jadi kadang-kadang padahal di RPJMD misalkan
itu harus sinkronisasi dengan atasnya. Tapi karena Japolna itu tadi misalkan tidak ada sangkut paut dengan lingkungan, maka nu tadi teh jadi nomor kesekian balik gitu. Prioritasnya siapa kemana gitu. Terus ketika gubernur misalkan punya kebijakan tuh belum secara otomatis bisa dilakukan oleh daerahnya. Kadang-kadang kan kieu, kan orangnya jadi bupati, wakil bupati itu dipilih rakyat, lain dipilih gubernur. Nah, kan gitu. Padahal kalau dari sisi misalkan, dari sisi kebaikan ini untuk lingkungan, harusnya ketika kebijakan KDM yang dianggap positif untuk lingkungan, ini diberlakukan di semua lini gitu. Iya. Jadi kabupaten bisa memerintahkan terhadap tangan kanannya Pak Camat, Camat bisa misalkan tadi sebagai mediator yang hari ini untuk ke desa. Nah, menurut saya sih pertama persoalan sampah ini kita mau bawa kemana dalam pengelolaannya gitu. Yang kedua, sekali lagi ini mau tidak mau harus mulai diberlakukan penghargaan dan hukuman. Jadi punishment itu tetap ada, tapi rewardnya juga ada. Jadi kita nanti bisa tuh mulai bisa melihat gitu persoalan yang sebenarnya yang tidak selesai itu di mana gitu. Karena kalau tidak seperti itu dan mestinya ketika misalkan tadi berbasis program berbasis anggaran, balik desa itu duitnya loba, walaupun enak loba berkeluh kesah. Duit hampir hilang sekitar 700 juta itu dipakai ke koperasi merah putih. Jadi desa oke kadang-kadang gagal Parli, makanya pasti Pak Kades tuh ngomongin iya kudu diangkut ku DLH. Nah, tapi satu sisi memang harusnya ke depan ya saya sih berharap terhadap pemerintah baik itu kabupaten, pusat dan provinsi ketika ngomong lingkungan hidup maka ini menjadi prioritas utama. Yeah. Perang di Timur Tengah oke ujungnya itu memperebutkan sumber daya alam. Jadi apapun kecanggihan teknologi dan kerakusan manusia itu hubungannya dengan bagaimana ketersediaan sumber alam. Jadi kita hari ini baru ngelihat di Timur Tengah, jangan sampai misalkan tadi di Indonesia yang hari ini dianggap rawan, di generasi selanjutnya kita yang dikuasai oleh bangsa-bangsa lain terjadi lagi misalkan tadi. Tapi mudah-mudahan tidak, kalau misalkan bangsa ini tidak peduli terhadap sumber daya alamnya, yang lebih disederhanakan adalah kepedulian terhadap lingkungannya. Mungkin itu Pak Kades. Parli, pernah ada informasi bahwa penanganan sampah ini sudah dikerjasamakan dengan salah satu perusahaan di Sukabumi. Itu betul, Parli? Ya betul. Betul. Jadi semenjak tahun 2023 ya itu pemerintah daerah dalam hal ini Pak Bupati bekerja sama ya kaitan dengan pengelolaan sampah karena itu bagian dari upaya kita ya, upaya kita. Karena kan kita ini sekarang posisinya punya TPA itu di dua ya, dua lokasi yaitu TPA Kadaleman di Surade dan TPA Cimenteng di Ciangsana Cikembar itu. Dan itu TPA yang di Ciangsana itu umur pakainya itu sudah dari kalau tidak salah dari mulai tahun 96 sampai sekarang udah berapa tahun tuh sebenarnya. Dan itu kan kalau berbicara kapasitas sudah overload gitu. Jadi bagaimana caranya bagi kami pemerintah daerah salah satu upaya pengolahan sampah itu dikerjasamakan dengan pihak lain lah ya, pihak lain untuk menjadi energi lain ya menjadi RDF lah gitu. Dan itu sudah berjalan lah ya, berjalan. Nah, itu salah satu upaya pemerintah daerah dalam rangka penanganan sampah di Kabupaten Sukabumi walaupun memang belum maksimal lah ya karena volume sampahnya sangat banyak gitu kan. Salah satunya ya dibuat sebagai energi substitusi batu bara ya itu di industri semen gitu. Itu pengurangannya dengan kerjasama itu pengurangan perharinya bisa berapa ton tuh Pak? Kalau pasti tonnya sih saya kurang hafal teknis ya. Cuman kan sekarang memang yang tadinya sampah-sampah yang diangkut oleh mobil kuning itu ya, itu kan langsung ke
dumping ya, langsung dibuang ke TPA. Tapi sekarang semua sampah yang masuk ke area TPA itu diolah, Kang. Diolah oleh satu perusahaan yang kerjasamakan, dan nanti hasilnya itu berupa energi yang nanti hasil RDF itu dipergunakan oleh pihak lain yang memang membutuhkan sebagai bahan substitusi atau campuran pengganti batu bara. Gitu. Oke teman-teman, pemerintah Kabupaten Sukabumi sudah melangkah, ternyata salah satunya pengurangan sampahnya di TPA itu ada pengurangan sampah yang kerjasama dengan salah satu perusahaan atau pihak lain begitu. Ya. Tapi bukan berarti posisinya kita lebih semangat untuk membuang sampah ke TPA. TPA. Itu juga bukan menjadi solusi, malah menjadi persoalan baru. Walaupun sebenarnya di TPA hari ini sudah mulai berkurang. Nah, teman-teman sekalian, obrolan kita sangat luar biasa. Tentunya tidak terasa sudah menjelang 1 jam kan. Luar biasa. Sebelum kita tutup teman-teman, kita dengarkan closing dari masing-masing narasumber kita. Tapi tentunya hari ini mudah-mudahan menjadi edukasi bagi kita semua, terutama khususnya bagi warga Desa Bojong Sawah. Diawali dengan Pak Ali dulu ya. Baik, terima kasih. Baik, dari awal kita sebenarnya concern ngebahas cukup menarik lah ya, dari Pak Kades, dari teman-teman aktivis lah ya. Konteksnya berbicara tentang isu sampah. Tapi kalau berbicara lingkungan hidup sebenarnya tidak hanya sampah ya. Saya di kesempatan ini juga ingin mengajak ke masyarakat, tentunya kan kami tentunya dari pemerintah daerah yang mempunyai tugas kaitan dengan lingkungan hidup. Di dalamnya itu kan ada aspek perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Sebenarnya banyak aspek ya, dari mulai perencanaan, tata kelola. Di sana ada bagaimana memastikan suatu kegiatan usaha itu memenuhi kaidah-kaidah lingkungan dan tidak merusak lingkungan. Ada juga aspek pengendalian. Di sana kan ada pengendalian pencemaran dari mulai penanggulangan, pemulihan, gitu kan, pencegahan kita. Itu bagian dari tupoksi kita memastikan lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sukabumi itu tetap terjaga. Nah, kebetulan nih saya ini Pak Kades di bidang kemitraan dan penataan hukum lingkungan. Tentunya dari aspek kemitraan ini salah satunya itu tupoksi saya itu memberi edukasi, bimtek, pendampingan bagi masyarakat, memastikan masyarakat pemahaman terkait dengan lingkungan hidupnya dapat memahami bagaimana cara mengelola hidup. Dan aspek ketaatan tadi memastikan segala sesuatu kegiatan usaha itu taat sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan yang berlaku, termasuk tadi pemberian penghargaan lingkungan hidup dan pemberian sanksi gitu. Dan insya Allah itu menjadi komit kami gitu kan, kaitan dengan penegakan aspek hukum di bidang lingkungan hidup. Dan yang selanjutnya juga tadi yang kita bahas dari awal terkait dengan sampah. Intinya di momen ini saya mengajak ke masyarakat Kabupaten Sukabumi tentunya untuk tetap mencintai lingkungan kita, peduli terhadap lingkungan kita, galakan budaya-budaya lingkungan dari mulai masyarakat ya, tingkat RT, RW, desa. Bahkan bagi saya pesan saya lebih ke senang edukasi itu langsung ke sekolah. Karena di sekolah itu sarana prasarana untuk mereka belajar, mengedukasi, dan tadi Kang, habit yang sudah terbentuk di sekolah biasanya saya harapkan terbiasa kembali ke rumah gitu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi informatif dan ada informasi ke masyarakat. Semangat untuk menjaga lingkungan. Jargon DLH itu satu hati jaga bumi. Jadi ayolah kita sama-sama kita menjaga bumi kita, apalagi di momentum Hari Bumi Sedunia. Gitu Kang dari saya. Siap, terima kasih Pak Ali. Kita lanjut ke Kang Ahmad ya. Ya. Walaupun tadi pembahasannya sampah ya, tapi ini temanya terkait dengan Hari Bumi. Nah gitu. Hari Bumi itu bagi saya itu kemudian kita harus mampu menekan jejak ekologis. Bukti cinta kita pada bumi, bukti kita sayang pada bumi, bukti kita mempersiapkan generasi berikutnya yang masih bisa menikmati bumi yang layak, itu ada dengan cara menekan jejak ekologis kita. Sedikitnya ada 5 hal untuk ngecilin jejak ekologis. Pertama, reduce.
ini terkait dengan apa yang kita konsumsi. Ya. Kemudian reuse. Barang-barang yang kita pakai ini harus barang-barang yang tahan lama gitu. Ya. Kemudian juga ada recycle. Termasuk ini dalam hal sampah. Kemudian ada pilih energi. Pilih energi yang memang ramah Ramah lingkungan. lingkungan. Kemudian ada transportasi. Transportasi kita jangan dikit-dikit naik kendaraan. Kendaraannya bahan bakarnya Fosil. itu gitu kan. Jalan kaki kan lebih keren gitu. Karena ini juga bagi saya, kebetulan saya adalah alumni salah satu pelatihan di Subang. Ini terkait dengan menekan jejak Ekologis. Cintanya manusia kepada bumi itu dengan cara menekan gaya hidupnya dengan ngecilin jejak ekologisnya. Gitu. Pak Kades. Ya, makasih ya Kang Ahmad. Dilajeng Kang Saiful. Ya, jadi di kata penutup ini ada dua hal. Yang pertama tadi, kita adalah satu kehidupan, satu dunia, dan satu kesempatan untuk menjaga lingkungan. Yang kedua, ketika kita, tapi menjadi pertanyaan juga, pertanyaan saya terutama, ketika kita beribadah terhadap Tuhan, sebenarnya yang paling konkret adalah ketika kita beribadah terhadap ciptaannya. Jadi hablum minanas, hablum minal alam, dan hablum minallah itu tidak boleh lepas dari unsur kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya melakukan ibadah ritual tanpa peduli terhadap lingkungan yang hari ini nyata sudah memberikan kontribusi terhadap kita sebagai makhluk hidup, tetapi kita malah mengabaikan dan kita merusaknya dengan penuh kesadaran. Maka untuk itu ajakan untuk semua pihak, kita sebagai fitrah manusia yang sebagai khalifah di muka bumi tentunya mempunyai kewajiban bahwa lingkungan hidup ini harus kita pelihara, dan tadi apa yang disebut Kang Ahmad sebagai jejak ekologis, karena itu dampaknya bukan hanya pada generasi kita tetapi generasi selanjutnya. Maka apapun yang kita hari ini lakukan, ini adalah sumbangsih untuk kehidupan generasi selanjutnya. Demikian Pak Kades, salam lestari. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah obrolan kita sudah selesai. Hari Bumi ini mudah-mudahan ini juga bagian dari sumbangsi kita Ya, bercerita untuk melestarikan bumi. Salah satunya memang kita mengedukasi tentang persoalan sampah, karena salah satu tidak lestarinya bumi ini adalah dengan persoalan sampah, kan begitu ya. betul. Teman-teman, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa juga tekan loncengnya sehingga kita bisa tetap silaturahmi. Apabila ada masukan atau ada usulan tema apa yang mesti kita bahas, silakan tinggal ditulis di komentarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi